selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Seorang penjinak binatang buas. Memang, aku dapat merasakan beberapa kehadiran di dalam dirimu, jawab Dewa Abadi itu tak lama kemudian. Kau bersama pemimpin sekte Biara Abadi. Apa hubunganmu dengan Biara Abadi dan pemimpin sekte? Alih-alih memberikan jawaban, Dewa kuno itu malah menanyai Yuan. Mendengar itu, Yuan memutuskan untuk menjawab dengan jujur, meskipun diselingi sedikit kebohongan. Aku membantu pemimpin sekte melarikan diri dari alam bayangan. Tempat di mana jiwa-jiwa terkutuk untuk mengembara selamanya. Sebagai imbalan atas bantuanku, pemimpin sekte Ji setuju untuk menjadikanku muridnya dan penerus Biara Abadi. Alam bayangan. Para penonton yang hadir tersentak kaget setelah mendengar tentang tempat yang mengerikan ini. Dia benar-benar membebaskan seseorang dari alam bayangan. Apa dia tidak takut menyinggung Kaisar Surgawi? Mengapa hal itu akan menyinggung Kaisar Surgawi? Bukankah Kaisar Surgawi kita saat ini tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi selama Perang Surgawi para dewa dan abadi? Tidak, tetapi jika Kaisar Surgawi mau, dia bisa dengan mudah membebaskan mereka yang berada di alam bayangan kapan saja. Fakta bahwa dia belum melakukannya berarti dia tidak ingin mereka pergi karena pasti ada alasan. Ada dua alasan utama mengapa tidak ada seorang pun yang berani membantu mereka yang berada di alam bayangan. Pertama, tempat itu sangat berbahaya. Mayoritas jiwa yang berdiam di sana telah lama kehilangan rasionalitasnya, jiwa mereka telah rusak seiring waktu. Mereka tidak berbeda dengan roh jahat, yang didorong oleh naluri dan kebencian semata. Sehingga sangat berbahaya bagi siapapun untuk mendekati mereka. Alasan kedua adalah karena tidak ada yang ingin menyinggung Kaisar Surgawi. Seperti yang telah disebutkan oleh seseorang, Kaisar Surgawi memiliki kekuatan dan wewenang untuk membebaskan jiwa-jiwa di alam bayangan, tetapi ia belum melakukannya karena alasan tertentu. Jadi kau telah menyelamatkan pemimpin sekte. Baiklah, aku akan menjadikan ini kesempatan istimewa dan mengizinkanmu masuk bersama mereka yang bersemayam di dalam dirimu, meskipun hanya memiliki satu token. Namun, mereka tidak akan dapat berpartisipasi dalam ujian. Dan kau juga tidak akan dapat menghubungi mereka sampai kau menyelesaikan ujian, kata Dewa Abadi itu akhirnya. Yuan membungkuk kepada Dewa Abadi, terima kasih, senior. Karena kau sekarang adalah bagian dari Biara Abadi, kau harus memanggilku pendiri. Ya, pendiri. Sekarang, cepatlah. Anda punya waktu kurang dari 10 detik untuk masuk. Ya, pendiri. Yuan mengangguk dan memasuki portal dengan hanya tersisa 2 detik. Saat Yuan melangkah melewati gerbang abadi, pandangannya sesaat menjadi kosong, dan sensasi yang meresahkan menyelimutinya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menyadari perubahan besar dalam tubuhnya, dan itu bukanlah perubahan yang baik. Kekuatannya memudar, bakatnya tersegel, dan yang paling mengkhawatirkan, kultivasinya telah lenyap sepenuhnya. Pada saat ini, Yuan menyadari bahwa dia tidak berbeda dengan manusia biasa, kehilangan semua kekuatan dan bakat yang dimilikinya. Ketika penglihatan Yuan kembali, ia mendapati dirinya berdiri di sebuah halaman yang tenang yang terletak di tengah hutan bambu. Gemerisik lembut dedaunan bambu tertiup angin sangat kontras dengan perubahan yang meresahkan yang baru saja dialaminya. Di sekelilingnya terdapat peserta lain, semuanya memegang token bernomor 7001 hingga 8000. Mereka berdiri tersebar di seluruh halaman, ekspresi mereka bervariasi antara kebingungan, kewaspadaan, dan rasa ingin tahu saat mereka mengamati lingkungan sekitar. Kita berada di mana sebenarnya? Ini tidak terlihat seperti Biara Abadi. Seru seseorang. Sial, seluruh kultivasiku hilang. Aku juga tidak bisa merasakan fisik atau bakatku. Apa yang terjadi? Apakah kita telah ditipu? Para peserta mulai panik ketika menyadari kekuatan mereka telah lenyap sepenuhnya, membuat mereka rentan seperti manusia biasa.
Gumaman kebingungan dan ketakutan menyebar di antara kelompok itu. Suara mereka meninggi saat mereka berusaha memahami situasi yang membingungkan tersebut. Sementara yang lain diliputi kepanikan, Yuan berdiri dengan tenang, ekspresinya tampak kalem. Tatapannya menyapu halaman dan hutan bambu dengan kilatan nostalgia. Tempat ini adalah taman bambu, Yuan berpikir dalam hati. Ujian pertama di mana seseorang harus membuktikan kemampuannya. Sebelum diizinkan menginjakkan kaki di biara abadi sebagai murid. Kenangan Tian yang di tempat ini mulai muncul kembali, tetapi dia tidak punya waktu untuk mengenang. Yuan mulai memeriksa tubuhnya. Benar saja, dia tidak berbeda dengan manusia biasa. Adapun hubungannya dengan Feng Yuxiang dan yang lainnya, dia bahkan tidak bisa merasakannya. Seolah-olah hubungannya dengan mereka benar-benar terputus. Beberapa menit kemudian, seorang pria parubaya yang mengenakan seragam biara abadi muncul di hadapan kelompok itu. Dan berbicara dengan nada memerintah dan berwibawa. Diam dan dengarkan baik-baik, kalian para pemula. Nama keluarga saya Zhou, dan kalian semua akan memanggil saya Senior Zhou selama kalian berada di sini. Saat ini kau berada di Taman Bambu, tempat kau memulai langkah pertamamu untuk menjadi murid yang disegani di biara abadi. Agar diakui sebagai murid biara abadi, kau harus terlebih dahulu membuktikan bahwa kau memiliki bakat untuk menjadi seorang kultivator. Setelah pengantar ini, kamu akan diberikan teknik kultivasi. Dan hanya setelah kamu memahami teknik kultivasi dan menjadi seorang kultivator barulah kamu diizinkan menjadi murid biara abadi. Batas waktunya 4 tahun. Jika kau gagal menjadi kultivator dalam waktu itu, kau akan dieksekusi, jadi sebaiknya kau belajar seolah-olah hidupmu bergantung padanya. Sekarang aku akan memberimu waktu untuk mencerna semuanya sebelum kita melanjutkan. Aku juga tidak menerima pertanyaan apapun saat ini. Halaman itu sunyi mencekam selama beberapa saat pertama, semua orang berusaha memahami situasi mereka. Jadi, inilah yang dimaksud oleh Dewa Abadi kuno dengan mengalami biara abadi di masa-masa awalnya. Akhirnya seseorang berseru lantang. Saya diberi tahu bahwa tema dari Hidden Domain adalah permainan peran. Kurasa itulah yang mereka maksud. Ujian ini sepertinya terlalu mudah, seseorang tiba-tiba berkomentar. Meskipun mereka telah mengambil kemampuan kultivasi kita tetaplah para ahli. Ujian ini tidak akan memakan waktu lebih dari beberapa hari. Mendengar ini, banyak orang mengangguk setuju dengan orang tersebut. Lagi pula, meskipun mereka kehilangan semua kultivasi mereka, ingatan dan pengalaman mereka sebagai kultivator tetap ada. Dengan mengingat hal ini, memiliki waktu 4 tahun untuk menjadi kultivator lagi tampak terlalu murah hati, bukan berarti ada yang keberatan. Baiklah, cukup basa-basinya. Ikuti saya. Saya akan mengajakmu berkeliling hutan bambu dulu, kata Senior Zhou beberapa saat kemudian. Kelompok itu mulai mengikuti Senior Zhou berkeliling taman bambu. Mereka mulai dari fasilitas terdekat, yaitu kafetaria. Ini adalah ruang makan kalian. Ruang ini hanya akan dibuka 2 kali sehari untuk sarapan dan makan malam. Selain mempelajari teknik kultivasi kalian, setiap orang di sini akan memiliki kuota mingguan yang harus dipenuhi. Dan jika kalian gagal memenuhi kuota tersebut, kalian akan dihukum. Kuota seperti apa? Tanya seseorang. Bagaimana menurutmu? Senior Zhou menjawab dengan seringai tipis. Kau tidak berbeda dengan para pelayan dalam posisimu saat ini. Jadi kau secara alami akan melakukan apa yang dilakukan para pelayan. Mulai dari menebang dan mengumpulkan bambu hingga mengambil air. Itulah tugas yang akan kau penuhi. Meskipun terdengar membosankan dan tidak ada gunanya, tidak ada seorang pun di sana yang benar-benar memperhatikan kuota tersebut. Karena mereka yakin akan segera memenuhi syarat untuk meninggalkan kebun bambu miliknya. Dengan banyak dari mereka bertujuan untuk menjadi seorang kultivator dalam waktu kurang dari sehari. Daerah selanjutnya yang dikunjungi Senior Zhou bersama mereka adalah aliran bambu, tempat para pelayan mencuci pakaian mereka. Kamu akan mencuci pakaianmu di sini,
lanjut senior Zhou dengan nada acuh tak acuh. Jika kamu masih lapar setelah mengunjungi kantin, kamu bisa mencari makan sendiri sedikit lebih jauh ke hulu, di mana ikan tersedia. Para peserta menatapnya dengan tercengang. Memikirkan untuk mencuci pakaian sendiri adalah hal yang tak terbayangkan. Sebagian besar dari mereka memiliki pembantu yang menangani tugas-tugas sepele seperti itu. Dan yang lainnya hanya membeli pakaian baru, membuang yang lama setiap kali kotor. Sebagai kultivator, tak seorang pun dari mereka bisa membayangkan harus melakukan tugas yang begitu berat. Namun, sekali lagi, mereka dengan cepat menenangkan diri, percaya bahwa mereka akan memulihkan kultivasi mereka dalam sehari. Dengan kepercayaan diri ini, mereka mengabaikan kebutuhan untuk mempedulikan tugas-tugas sepele seperti itu. Tepat di sebelah aliran bambu berdiri aula pelatihan, sebuah bangunan sederhana tempat para pelayan pergi untuk melatih tubuh mereka. Namun, pelatihan yang dilakukan di sini jauh berbeda dari latihan kultivasi ketat yang biasa dilakukan para peserta. Sebaliknya, pelatihan ini terdiri dari latihan dasar yang dirancang untuk manusia biasa, yang bertujuan semata-mata untuk memperkuat tubuh tanpa bantuan energi spiritual atau teknik kultivasi. Bagi para peserta, aula ini tampak hampir menggelikan. Sangat kontras dengan tempat latihan megah yang biasa mereka gunakan sebagai kultivator. Aula latihan buka sepanjang hari. Kultivasi bukan hanya tentang energi spiritual. Kalian juga perlu memperkuat tubuh sebagai fondasi utamanya, kata senior Zhou dengan ekspresi mendalam di wajahnya. Beberapa menit kemudian, mereka tiba di area luas yang dipenuhi tumpukan bambu yang tertata rapi. Aroma kayu yang baru dipotong tercium di udara, bercampur dengan gemerisik dedaunan dari hutan di sekitarnya. Disinilah kalian akan menyerahkan kuota kalian, kata senior Zhou sambil menunjuk tumpukan barang. Setelah kalian memenuhi kuota, pergilah ke gedung di sana untuk konfirmasi. Dia menunjuk ke sebuah bangunan sederhana di dekatnya. Desainnya yang simpel menyatu sempurna dengan lingkungan sekitarnya. Senior Zhou melanjutkan tur di Taman Bambu, sebuah proses yang berlangsung hampir sepanjang hari. Saat mereka selesai, matahari sudah terbenam, memancarkan bayangan panjang di atas taman bambu. Di bagian akhir, ia membawa kelompok itu ke tempat tinggal mereka dan berkata, tempat tinggal laki-laki ada di sebelah kanan, dan tempat tinggal perempuan ada di sebelah kiri. Meskipun kalian akan bekerja dan berlatih bersama, kalian dilarang keras memasuki tempat tinggal satu sama lain. Tur ini akan berakhir di sini. Setelah saya mengizinkan Anda pergi, silakan pilih kamar Anda. Semuanya sama, jadi jangan buang waktu mencari yang terbaik atau paling luas. Setelah Anda memilih, tulis nama Anda di pintu dan ambil kuncinya. Adapun teknik kultivasimu, kamu akan menemukannya di dalam tempat tinggalmu. Kamu hanya diberikan satu secara cuma-cuma, jadi usahakan jangan sampai hilang. Dia berhenti sejenak, pandangannya menyapu kelompok itu untuk memastikan mereka memperhatikan. Besok saat matahari terbit, semua orang akan berkumpul di sini. Jika kalian tidak hadir, kalian akan dianggap telah meninggalkan tugas, yang dapat dihukum mati. Jika kalian memiliki pertanyaan, simpan saja untuk besok. Setelah itu, dia memberi isyarat agar kelompok tersebut bubar sebelum berbalik dan dengan cepat menghilang dari tempat itu. Sementara sebagian besar orang pergi untuk mengamankan tempat tinggal mereka. Beberapa orang tetap tinggal untuk mengobrol satu sama lain. "Yu Tuan Muda," sebuah suara yang familiar memanggil Yuan, yang tetap tinggal di belakang. Yuan menoleh dan melihat seorang wanita muda yang cantik mendekatinya. "Ying Ying," dia tersenyum setelah melihat wajah cantiknya. "Mari kita pergi ke tempat yang lebih sepi." Dia menunjuk ke area kosong di kejauhan. Lan Yingying mengangguk dan mengikutinya. Setelah berduaan, Yuan bertanya, "Bagaimana perasaanmu?" "Sangat aneh. Dengan hilangnya kultivasi dan kekuatanku, rasanya seperti aku tidak berada di tubuhku sendiri," katanya. "Bisakah kau berubah wujud?" tanya Yuan. "Tidak," dia menggelengkan kepalanya.
Aku juga tidak bisa merasakan kedekatan kita meskipun berada di samping satu sama lain. Seolah-olah kedekatan kita sudah tidak ada lagi. Aku juga tidak bisa merasakan kehadiran Feng Feng atau yang lainnya meskipun memasuki biara abadi bersama mereka. Aku merasa tubuh-tubuh ini diciptakan semata-mata untuk ujian, dan tubuh asli kita berada di tempat lain, jelas Yuan sambil menatap telapak tangannya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Lan Yingying setelah mencerna situasi tersebut. Tujuan dari ujian ini masih belum jelas, tetapi jika kita menerima perkataan Dewa Kuno apa adanya, kita sebaiknya mengikuti alur dan bertindak seolah-olah kita benar-benar para pelayan yang mencoba bergabung dengan biara abadi. Jadi, pelajari teknik kultivasi dan jadilah seorang kultivator. Yuan mengangguk. Soal itu, apakah aku bahkan mampu menguasai teknik kultivasi yang ditujukan untuk manusia dengan benar? Lan Yingying memasang ekspresi ragu di wajahnya. Aku yakin itu akan berhasil. Aku ragu Dewa Kuno akan mengizinkanmu dan binatang buas lainnya masuk jika tidak mungkin bagimu untuk maju, Yuan meyakinkannya. Baiklah kalau begitu, Lan Yingying mengangguk, tidak lagi merasa khawatir. Kalau begitu, sampai jumpa besok, kata Lan Yingying sambil tersenyum tipis sebelum menuju ke tempat tinggal para wanita. Yuan mengangguk singkat dan tidak berlama-lama. Dia berjalan menuju sisi pria, langkahnya mantap saat melewati setiap tempat tinggal, termasuk banyak yang kosong. Dia terus berjalan tanpa berhenti sampai mencapai gedung 423. Gedung yang sama tempat Tian yang tinggal selama 3 tahun sebelum menjadi murid resmi biara abadi. Berdiri di depan pintu, ia sejenak melirik bangunan yang familiar itu, kenangan-kenangan muncul dalam benaknya. Secara kebetulan, gedung 423 masih kosong, jadi Yuan memutuskan untuk menempatinya. Ia segera menulis namanya di pintu seperti yang diperintahkan dan mengambil kuncinya sebelum melangkah masuk. Interiornya kecil dan sederhana, hanya terdiri dari satu tempat tidur tanpa perabot lainnya. Dinding polos dan ruang yang terbatas memberikan kesan minimalis pada ruangan tersebut. Namun tetap berfungsi sebagai tempat beristirahat. Setelah melirik sekilas ke seluruh interior yang sederhana, mata Yuan tertuju pada buku panduan yang tersusun rapi di atas tempat tidur. Sampul buku panduan itu usang dan sederhana, tanpa desain atau hiasan yang rumit, namun memancarkan aura penting yang halus. Senyum tipis muncul di wajahnya setelah mengambil buku itu dan membaca judulnya. Seperti yang kuduga, ini adalah teknik pengumpulan energi dasar, gumamnya. Dia tidak membuang waktu dan langsung mulai membaca isinya. Benar saja, teknik kultivasinya persis sama seperti yang dia ingat. Karena teknik kultivasinya sama, tidak ada alasan mengapa aku tidak boleh mulai berkultivasi sekarang. Lagi pula, ada sesuatu yang ingin kupastikan. Yuan meletakkan kembali buku teknik kultivasi di atas tempat tidur dan duduk bersila, mengambil posisi lotus. Sambil menutup mata, dia mulai melafalkan isi buku panduan itu dalam pikirannya. Karena dia telah berlatih dan menguasai teknik pengumpulan energi dasar di masa lalu. Hal itu hampir tidak membutuhkan usaha, dan semuanya terasa senatural bernapas. Napasnya selaras sempurna dengan ritme teknik tersebut, dan dia dengan mudah memasuki keadaan seperti pencerahan. Dalam sekejap, energi spiritual di sekitar Yuan mulai berkumpul menuju tubuhnya. Masuk melalui pori-porinya dan berkumpul di dalam dantiannya. Namun, ia segera menyadari sebuah masalah. Meskipun energi spiritual terkumpul seperti yang diharapkan, kecepatannya sangat lambat. Terlebih lagi, kemampuannya untuk menampung energi tersebut tampak sangat terbatas. Dan ia hanya mampu mempertahankan sejumlah kecil energi spiritual yang berhasil ia kumpulkan. Dibandingkan dengan kecepatan kultivasinya yang biasa, kemajuannya saat ini sangat lambat, lebih buruk daripada sampah, bahkan hampir lumpuh. Ini menguatkan teorinya bahwa tubuh yang dia gunakan bukanlah tubuh aslinya, melainkan konstruksi sementara yang dirancang khusus untuk uji coba tersebut.
Keterbatasan yang parah kemungkinan besar merupakan bagian yang disengaja dari tantangan tersebut. Memaksa para peserta untuk berkultivasi dari nol di bawah kondisi terberat yang dapat dibayangkan. Meskipun menyadari hal ini, Yuan tetap tenang dan melanjutkan kultivasinya seperti biasa. Sementara itu, peserta lain masih berjuang dengan langkah pertama, menghafal teknik kultivasi. Tidak seperti Yuan, yang telah menghafal teknik kultivasi sebelum memasuki alam tersembunyi. Mereka menghadapi masalah yang sama sekali berbeda. Meskipun berpengalaman dan memiliki daya ingat yang kuat sebagai kultivator, mereka merasa sangat sulit untuk mengingat isi teknik tersebut. Kata-kata itu seolah lenyap dari pikiran mereka segera setelah mereka membacanya. Dan semakin mereka mencoba untuk fokus, semakin sulit untuk memahaminya. Apa-apaan ini? Teknik kultivasi ini seharusnya hanya teknik tingkat mortal, paling banter tingkat bumi. Kenapa aku kesulitan menghafalnya padahal aku bisa menghafal dan memahami teknik tingkat dewa dengan mudah? Ini pasti ulah domain tersembunyi. Aku tahu persidangan ini tampak terlalu mudah sekilas. Sialan, seiring berjalannya waktu, semakin banyak peserta mulai memahami realitas situasi mereka. Bahwa uji coba ini jauh lebih kompleks daripada yang terlihat pada awalnya. Banyak yang merasa frustrasi dan bahkan malu ketika mereka kesulitan menghafal teknik kultivasi tingkat mortal. Sesuatu yang biasanya mereka anggap di bawah kemampuan mereka. Waktu berlalu begitu cepat, dan malam berganti menjadi fajar. Meskipun menghabiskan sepanjang malam mencoba, tak satu pun dari 1000 peserta di Taman Bambu berhasil menjadi kultivator. Dari seluruh kelompok, hanya Yuan yang cukup memahami teknik kultivasi untuk memulai proses kultivasi. Para peserta, yang awalnya menganggap tantangan itu terlalu mudah, kini merasa terbebani dan semakin frustrasi. Kenyataan pahit dari tantangan itu mulai terasa, dan suasana di dalam hutan bambu menjadi semakin mencekam. Saat cahaya matahari terbit pertama menerangi taman bambu, para peserta berkumpul di area yang telah ditentukan. Suasana tegang, banyak yang tampak lelah dan frustrasi akibat perjuangan semalam. Senior Zhou berdiri menunggu mereka, posturnya santai tetapi tatapannya yang tajam menyapu kelompok itu. Memperhatikan ekspresi dan tingkah laku mereka. Dia tersenyum dan tertawa kecil, nadanya dipenuhi rasa geli. Dilihat dari ekspresi kalian, jelas sekali kalian semua kesulitan dengan teknik kultivasi. Apakah kalian mengira menjadi kultivator itu mudah? Sungguh anggapan yang naif dan bodoh. Jangan khawatir, kalian masih punya banyak waktu, 4 tahun tepatnya. Bagaimanapun juga, lanjut senior Zhou dengan nada serius, sudah waktunya untuk memulai kuota kalian. Karena kalian semua masih baru, kita akan mulai dari yang kecil. Anggap saja ini sebagai masa penyesuaian. Seiring waktu kalian berada di tempat ini, kuota kalian akan meningkat. Jadi akan lebih baik jika kalian meninggalkan tempat ini sesegera mungkin. Untuk minggu ini, semua orang diharuskan menebang 20 batang bambu dan mengisi 2 kendi air. Kalian akan menemukan peralatan yang dibutuhkan di gudang peralatan dekat aula pelatihan. Dia melirik kelompok itu sebelum melanjutkan, bagaimana kalian memenuhi kuota kalian sepenuhnya terserah kalian. Kalian bisa membaginya selama seminggu atau menyelesaikan semuanya dalam 1 hari. Yang terpenting adalah kuota kalian terpenuhi pada akhir minggu. Mereka yang gagal memenuhi kuota akan dihukum. Saya tidak akan membahas detailnya, tetapi jika Anda ingin tahu, Anda bisa mengetahuinya dengan tidak memenuhi kuota Anda. Jika kalian memiliki pertanyaan, sekaranglah saatnya untuk bertanya, kata senior Zhou sambil pandangannya menyapu kerumunan di hadapannya. Tidak ada masalah. Bagus, kalau begitu kamu bisa memulai hidup barumu di Taman Bambu. Jika kamu punya masalah, kamu tahu di mana harus mencariku. Senior Zhou berbalik dan berjalan pergi. Setelah itu, sebagian besar peserta memutuskan untuk pulang ke rumah untuk melanjutkan mempelajari teknik kultivasi. Yuan melirik ke sekeliling hingga matanya tertuju pada Lan Yingying. Dengan sedikit anggukan kepala,
dia memberi isyarat agar Lan Yingying mengikutinya. Lan Yingying menangkap isyarat itu dan mengangguk kecil sebagai tanda setuju sebelum diam-diam mengikutinya. Bersama-sama, mereka menuju ke tempat terpencil yang sama yang mereka gunakan kemarin. "Bagaimana kultivasimu?" tanya Yuan padanya. Dia menggelengkan kepalanya, "Aku bahkan tidak bisa memulainya. Aku kesulitan menghafal tekniknya." "Kesulitan menghafal tekniknya?" tanya Yuan sambil mengangkat alisnya dengan bingung. Karena dia sudah menghafal teknik kultivasi sebelum memasuki alam tersembunyi. Dia tidak mengalami kesulitan yang sama seperti yang lain. Akibatnya, dia tidak menyadari kesulitan luar biasa yang mereka hadapi. Meskipun teknik kultivasinya tampak sangat dasar dan seharusnya mudah dikuasai, aku tidak mampu menghafalnya. Seolah-olah ada sesuatu yang mengganggu kemampuanku, jelas Lan Yingying. Yuan lalu bergumam, jika dipikir-pikir, ujian ini akan terlalu mudah jika tidak ada batasan. Karena ada banyak kultivator kuat yang memasuki alam tersembunyi. Bagaimana denganmu? Kurasa kau sudah menghafal tekniknya. Yuan mengangguk, lebih tepatnya, aku sudah mengetahui teknik kultivasi ini bahkan sebelum kita tiba di tempat ini. Lagi pula, aku dulunya adalah murid biara abadi. Lan Yingying lalu bertanya, apakah kamu sudah mencoba berkultivasi dengan teknik kultivasimu sendiri? Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku bahkan tidak repot-repot mencoba. Namun, dilihat dari suasana tadi, aku yakin yang lain pasti sudah mencoba dan gagal. Dugaan Yuan tepat sasaran. Ketika peserta lain gagal menghafal teknik pengumpulan energi dasar, sebagian besar mencoba mengatasi masalah tersebut dengan menggunakan teknik kultivasi mereka sendiri. Namun, mereka dengan cepat menemukan bahwa meskipun mereka dapat mengaktifkan teknik mereka dan melakukan gerakan kultivasi, mereka sama sekali tidak mampu menyerap energi spiritual apapun. Seolah-olah energi spiritual di dunia ini telah diselaraskan secara eksklusif dengan teknik pengumpulan energi dasar, sehingga semua metode lain menjadi tidak efektif. Lagi pula, meskipun aku sudah mulai berlatih, kemajuanku sangat lambat. Dengan kecepatan ini, akan butuh waktu setahun penuh sebelum aku mengumpulkan cukup energi spiritual untuk mencapai tingkat murid roh. Mata Lan Yingying membelalak mendengar kata-katanya. 1 tahun penuh. Ya, ia membenarkan. Saya juga merasa bahwa semua tubuh kita diciptakan sama. Jadi kita akan berkembang dengan kecepatan yang sama. Lan Yingying menelan ludah dengan gugup. Dia tidak bisa membayangkan menghabiskan waktu setahun penuh hanya untuk mencapai tingkat murid roh. Belum termasuk waktu yang dibutuhkan untuk menghafal teknik kultivasi. Aku yakin pasti ada cara bagi kita untuk meningkatkan bakat atau kecepatan kultivasi kita. Sampai aku menemukan caranya, mari kita terus melakukan yang terbaik dengan apa yang kita miliki. Baik, Lan Yingying mengangguk. Aku akan melatih tubuhku melalui kuota sekarang. Tubuh yang terlatih akan menyerap energi spiritual jauh lebih mudah daripada tubuh yang belum pernah dilatih sebelumnya, kata Yuan beberapa saat kemudian. Untuk saat ini, saya akan fokus pada teknik kultivasi, kata Lan Yingying. Mereka berpisah tak lama kemudian. Lan Yingying kembali ke tempat tinggalnya untuk fokus mempelajari teknik kultivasi. Sementara Yuan menuju ke aula pelatihan untuk mendapatkan beberapa peralatan. Di aula pelatihan, Yuan memilih pedang yang kokoh, memperhatikan beratnya sebelum menuju ke hutan bambu untuk memulai tugasnya. Bambu di taman bambu itu jauh dari biasa. Setiap batangnya lebih tebal dari manusia dewasa dan jauh lebih tahan lama daripada bambu biasa. Jika seseorang mencoba menebang batang bambu ini dengan pisau, itu akan membutuhkan waktu seharian hanya untuk menebang satu batang. Itulah sebabnya Yuan langsung menggunakan pedang. Saat Yuan berdiri di depan sebatang bambu yang menjulang tinggi, dia teringat kembali saat pertama kali Tian yang mencoba menebang salah satu batang bambu ini. Dulu aku sama sekali tidak menyadari daya tahannya, gumamnya sambil terkekeh, kenangan itu masih terbayang jelas di benaknya. Aku hampir patah pergelangan tangan saat mengayunkan kapak ke salah satu bambu sialan ini.
Pikiran itu membuat senyum kecil muncul di wajahnya saat dia menggenggam pedang di tangannya, bersiap untuk mengayunkannya pertama kali. Yuan mengayunkan pedangnya dengan sekuat tenaga, mata pedangnya mengenai bambu dengan tepat. Namun, batang bambu yang menjulang tinggi itu bahkan tidak bergetar akibat benturan tersebut. Ketika Yuan memeriksa hasilnya, dia hanya melihat sebuah luka kecil yang hampir tidak terlihat di permukaan bambu yang tebal itu. Sementara itu, tangan Yuan terasa perih akibat benturan, dan rasa sakit samar menyebar di tulang-tulang lengannya. Dia menggerakkan jari-jarinya sebentar untuk menghilangkan rasa tidak nyaman, bergumam pada dirinya sendiri. Ini lebih keras dari yang kuingat. Dengan kecepatan ini, dia perlu memukul bambu itu lebih dari 100 kali sebelum menebangnya. Setelah menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, Yuan melancarkan serangan lain, dan kemudian serangan lainnya. Setiap ayunan mengirimkan getaran menyengat ke tangan dan lengannya. Tetapi dia mengabaikan rasa sakit itu dan terus berjuang sampai dia berhasil menaklukkan bambu tersebut. Akhirnya, setelah upaya yang terasa seperti selamanya, pedang itu berhasil memotong bambu tersebut, dan batang bambu yang menjulang tinggi itu tumbang dengan bunyi keras. Saat ia selesai memotong bambu pertamanya, lengan Yuan terasa seperti timah. Kelelahan dan rasa sakit membuatnya hampir tidak mungkin untuk mengangkatnya. Dengan desahan berat, ia melepaskan pedang dari genggamannya dan ambruk duduk. Sedikit bersandar ke belakang sambil mencoba mengatur napas. Tubuhnya basah kuyup oleh keringat, panas yang lengket melekat padanya saat ia duduk di sana, menatap langit biru yang jernih. Setelah menebang bambu pertamanya, Yuan harus duduk diam selama beberapa menit sebelum ia berpikir untuk bergerak lagi. Sudah lama aku tidak merasa selemah ini, desahnya sambil menoleh ke arah bambu yang baru saja dipotongnya. Sesaat kemudian, Yuan kembali meraih pedangnya meskipun rasa sakit masih terasa di lengannya. Dengan gerakan cepat, dia memotong sepotong kecil bambu itu. Kemudian, tanpa ragu-ragu, Yuan melemparkan potongan bambu itu ke dalam mulutnya dan menutupnya. Membiarkannya berresting di lidahnya tanpa mengunyah. Seperti yang kupikirkan, ada energi spiritual dalam bambu ini, gumam Yuan dalam hati sambil mengambil posisi lotus. Dia mulai berkultivasi di tempat itu, menyerap sedikit energi spiritual yang ada di dalam bambu. Meskipun dia tidak dapat merasakan energi spiritual dalam keadaannya saat ini, dia tahu bahwa taman bambu itu menumbuhkan bambu spiritual, bahan umum yang digunakan dalam alkimia selama era primordial. Meskipun energi spiritual yang terkandung di dalamnya sangat kecil, dan hampir tidak akan mempercepat kultivasinya, dia tidak dalam posisi untuk pilih-pilih. Terlebih lagi, itu membantunya memulihkan kelelahannya jauh lebih cepat, memungkinkannya untuk bekerja menuju bambu berikutnya. Setelah Yuan memulihkan cukup energi, dia mengambil dan menyeret bambu pertama yang dia potong. Yang beratnya sekitar 15 kg, ke area yang ditentukan tempat kuota dikumpulkan dan diverifikasi. Setelah mengantarkan bambu pertama dan memastikan keasliannya, Yuan kembali ke kebun bambu untuk melanjutkan pekerjaannya. Setiap batang bambu membutuhkan waktu sekitar 1 jam, termasuk waktu istirahat di antara setiap pemotongan. Proses yang berulang itu melelahkan, tetapi dia tetap gigih, menebang 4 batang bambu lagi selama beberapa jam berikutnya. Seharusnya aku tidak melewatkan sarapan, Yuan menghela napas, perutnya berbunyi keras. Meskipun dia telah menyerap energi spiritual, sebagian besar energi itu digunakan untuk meningkatkan kultivasinya. Sehingga tidak ada yang tersisa untuk memuaskan rasa laparnya. Sayangnya, kantin hanya beroperasi pada waktu-waktu tertentu, sekali untuk sarapan dan sekali untuk makan malam. Waktu sarapan sudah lama berlalu, sehingga pilihan Yuan terbatas. Dia harus menunggu sampai makan malam atau mencari makanan sendiri dengan cara lain. Awalnya Yuan mempertimbangkan untuk memancing sebagai makanannya. Tetapi setelah berpikir sejenak, dia menyadari bahwa dia tidak memiliki alat yang diperlukan untuk melakukannya.
Sambil menghela napas, dia mengurungkan niatnya dan pasrah menunggu makan malam. Kembali ke tempat tinggalnya, Yuan berbaring di ranjang yang kokoh, duduk dalam posisi lotus, dan mulai berlatih meditasi lagi. Meskipun rasa lapar menggerogotinya, ia memfokuskan pikirannya dan menyerap energi spiritual di sekitarnya, yang membantu meredakan sebagian rasa laparnya. Begitu tiba waktu makan malam, Yuan segera menuju kantin, tak sabar untuk akhirnya memuaskan rasa laparnya. Saat ia melangkah keluar dari tempat tinggalnya, ia melihat banyak orang lain juga meninggalkan rumah mereka, semuanya menuju ke arah yang sama. Dilihat dari ekspresi dan langkah tergesa-gesa mereka, jelas bahwa mereka juga melewatkan sarapan dan menanggung akibatnya sepanjang hari, sama seperti dirinya. Aku tak percaya aku merasakan kelaparan seperti manusia biasa, gumam seseorang di dekatnya. Awalnya aku bahkan tidak menyadari itu rasa lapar karena sudah lama sekali aku tidak merasakan lapar, ujar suara lain. Kupikir aku sakit atau semacamnya. Sebenarnya saya agak gembira. Ini akan menjadi makanan pertama saya dalam 100 tahun, kata seorang lelaki tua. Ketika Yuan tiba di kantin, dia tidak terkejut mendapati tempat itu penuh sesak dengan orang. Aroma makanan yang menggugah selera memenuhi udara, membuat perutnya berbunyi lebih keras karena tak sabar menantikannya. Tanpa ragu-ragu, dia melangkah ke antrean untuk mengambil makanan. Beberapa saat kemudian, setelah menerima makanannya, hidangan sederhana berupa semangkuk nasi putih, beberapa sayuran, dan sepotong daging. Yuan menemukan tempat duduk kosong di kantin yang ramai itu. Dia duduk dengan tenang dan mulai makan, menikmati setiap suapan. Meskipun sederhana, makanan itu terasa luar biasa, bahkan seperti surga. Makanan itu tidak terlalu mengenyangkan maupun terlalu sedikit. Cukup untuk memuaskan rasa lapar Yuan dan memulihkan sebagian energinya. Setelah selesai makan malam, Yuan kembali ke kamarnya untuk berlatih. Namun, tidak seperti rutinitasnya yang biasa berlatih sepanjang malam. Tubuhnya yang lemah saat ini tidak memiliki stamina untuk melakukan usaha tersebut. Jadi dia tidur ketika dia terlalu lelah untuk berlatih. Keesokan harinya, Yuan mengunjungi kantin pagi-pagi sekali untuk sarapan. Kantin itu sama ramainya seperti kemarin. Jelas, semua orang telah belajar dari kesalahan mereka untuk tidak melewatkan sarapan. Setelah makan malam, Yuan berbincang singkat dengan Lan Yingying untuk membahas perkembangan mereka. Aku menghabiskan sepanjang hari kemarin mencoba menghafal teknik kultivasi. Tapi aku masih belum bisa membuat kemajuan apapun, kata Lan Yingying sambil menghela napas. Itu wajar. Lagi pula, ini baru 1 hari. Jangan lupa, kau bukan lagi seorang jenius tetapi manusia biasa, Yuan mengingatkannya. Biasanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan manusia biasa untuk menghafal teknik kultivasi? Tanya Lan Yingying. Tergantung, tetapi bukan hal aneh jika orang biasa membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk menghafal teknik kultivasi. Berbulan-bulan, hanya untuk menghafal teknik kultivasi tingkat mortal. Lan Yingying menelan ludah dengan gugup. Yuan terkekeh melihat reaksinya dan berkata, tidak mudah menjadi orang biasa dan tanpa bakat, bukan? Ingatlah, inilah kenyataan yang dihadapi sebagian besar orang di dunia setiap hari. Aku akan coba lagi hari ini. Jika aku tidak membuat kemajuan, aku akan istirahat dan mulai mengerjakan kuotaku, desahnya beberapa saat kemudian. Semoga berhasil, kata Yuan. Beberapa saat kemudian, Yuan menuju ke aula latihan untuk mengambil peralatannya. Namun, alih-alih mengambil pedang, kali ini ia memilih 2 ember air. Karena tubuhnya masih pegal akibat latihan kemarin, ia memutuskan untuk beristirahat sejenak hari ini dan fokus pada tugas yang lebih sederhana, yaitu mengambil air. Sambil membawa ember-ember air, dia berjalan ke sungai untuk mengisinya. Setelah penuh, dia kembali ke aula pelatihan untuk menuangkan air ke dalam kendi yang bertuliskan nomor rumahnya. Setiap kendi air dapat menampung hingga 50 galon air,
dan ember yang disediakan untuk para pelayan hanya memiliki kapasitas 1 galon masing-masing. Karena setiap pelayan diharuskan mengisi 2 kendi air, mereka perlu mengangkut total 100 galon air setiap minggu. Yuan membawa 2 ember ke sungai sekaligus, yang berarti dibutuhkan 50 perjalanan untuk mengisi penuh kedua ember tersebut. Dengan setiap perjalanan memakan waktu sekitar 15 menit. Dia menghabiskan sedikit lebih dari setengah hari untuk menyelesaikan kuota yang ditugaskan kepadanya. Setelah makan malam, Yuan pulang ke rumah untuk berlatih meditasi. Keesokan harinya, Yuan bertemu kembali dengan Lan Yingying. "Bagaimana rasanya?" tanyanya padanya. "Aku memang mengalami kemajuan, meskipun sangat lambat. Dengan kecepatan ini, mungkin butuh sekitar 3 bulan untuk benar-benar menghafal tekniknya," desahnya. "Selama kamu terus mengalami kemajuan. Tapi ini terlalu lambat." Lan Yingying menggelengkan kepalanya. "Meskipun kita punya waktu 4 tahun untuk menyelesaikan tugas ini, aku tidak ingin menghabiskan begitu banyak waktu di sini. Lagi pula, aku ragu kita akan selesai setelah ujian ini." Yuan mengangkat kepalanya untuk menatap langit biru dan berkata, 4 tahun memang waktu yang lama, tapi tidak ada yang bisa kita lakukan. Bahkan jika kita ingin meninggalkan tempat ini, aku tidak tahu apakah kita bisa melakukannya tanpa gagal dalam ujian." Beberapa waktu kemudian, Lan Yingying, yang memutuskan untuk mulai mengerjakan kuotanya, mengikuti Yuan ke aula pelatihan untuk mendapatkan beberapa peralatan. Begitu mereka mulai memotong bambu, jelas terlihat bahwa Lan Yingying cukup berpengalaman dalam memotong, sesuatu yang tidak diduga Yuan. "Kamu cukup mahir dalam hal ini. Postur dan gerakanmu sempurna, seperti seorang ahli," ujar Yuan setelah melihat hasil karyanya. "Selain tugas membersihkan, aku sering menebang pohon di alam mistik," katanya sambil mengayunkan kapaknya. "Ngomong-ngomong, kenapa kau menggunakan pedang? Akan lebih efisien jika menggunakan kapak," tanyanya kemudian. Yuan tersenyum dan berkata, "Rasanya lebih nyaman di tanganku. Lagi pula, ini adalah latihan." Begitu ya. Setelah mereka menebang bambu pertama mereka hari itu, Yuan mengulangi apa yang telah dia lakukan kemarin dan mulai bercocok tanam dengan beberapa bambu di mulutnya. Lan Yingying mengangkat alisnya melihat tindakannya. "Apa yang sedang kau lakukan?" Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. "Bambu ini mengandung energi spiritual, jadi ini mempercepat kemajuan kultivasi saya." Jadi begitu. Karena tidak bisa berlatih kultivasi, Lan Yingying duduk di tanah dan mengeluarkan teknik kultivasinya. Menggunakan waktu tersebut untuk mempelajarinya sambil beristirahat dan menunggu Yuan. Setelah Yuan selesai berlatih sekitar setengah jam kemudian, mereka mengantarkan bambu yang sudah dipotong sebelum kembali ke hutan. Mereka mengulangi rutinitas ini hingga hampir waktu makan malam. Mengakhiri hari dengan 5 batang bambu yang sudah dipotong. "Aku sudah lama tidak merasakan kelelahan seperti ini," gumam Lan Yingying sambil mengambil makan malamnya, hampir tidak mampu mengangkat piringnya karena kelelahan. Dia melihat sekeliling area makan dan melanjutkan. Dilihat dari penampilan semua orang, sangat sedikit yang sudah mulai mengerjakan kuota mereka. "Saya merasa banyak orang akan gagal mencapai kuota mereka minggu ini," kata Yuan sambil tersenyum tipis. "Menurutmu apa hukuman yang akan mereka terima?" Yuan mengangkat bahu, "Siapa yang tahu? Dulu, mereka yang tidak memenuhi kuota tidak akan diizinkan makan dan akan dipukuli. Jika kau melewatkan cukup banyak kuota, kau tidak akan bisa lagi menjadi murid. Namun, mereka juga tidak akan langsung mengirimmu pulang. Sebaliknya, kau akan dipaksa bekerja sebagai pelayan seumur hidupmu." Meskipun demikian, sangat sedikit orang yang benar-benar gagal memenuhi kuota hingga menerima hukuman seperti itu. Selama beberapa tahun saya berada di Taman Bambu, hanya 1 orang yang mengalami nasib seperti itu. Karena ini adalah persidangan, aku yakin segalanya akan jauh lebih buruk, gumam Lan Yingying. Yuan mengangguk, itulah mengapa kita perlu memastikan kita tidak melampaui kuota kita. Setelah makan malam, Yuan dan Lan Yingying kembali ke tempat tinggal mereka.
Selama 2 hari berikutnya, mereka melanjutkan rutinitas mereka yaitu memotong bambu bersama-sama. Dengan demikian, saya telah menyelesaikan kuota saya untuk minggu ini, kata Yuan sambil memotong bambu terakhirnya. Aku masih butuh 5 batang bambu lagi, serta 2 kendi air. Lan Yingying menghela napas. Kita hanya punya waktu 2 hari lagi. Jika aku melewatkan 1 hari lagi, mungkin aku akan kesulitan menyelesaikan kuota. Aku akan membantumu memenuhi kuota, kata Yuan tiba-tiba. Tidak apa-apa. Aku tidak ingin menjadi beban di awal ini. Kau harus fokus untuk menjadi kultivator secepat mungkin. Jangan khawatirkan aku akan bisa mengurus diriku sendiri. Yuan mengangguk dan berkata, baiklah. Namun, jika kau butuh bantuan, datanglah padaku. Ini perintah. Lan Yingying mengangguk sambil tersenyum, baik, Tuan Muda. Selama 2 hari terakhir minggu itu, selain pergi ke kantin, Yuan menghabiskan seluruh waktunya untuk berlatih di dalam kamarnya. Sedangkan Lan Yingying, dia menyelesaikan kuotanya tanpa masalah. Setelah minggu pertama berakhir dan mereka memulai minggu kedua, Senior Zhou mengumpulkan semua orang saat matahari terbit. Minggu pertama kalian di Taman Bambu telah berakhir. Aku tahu ini tak terhindarkan, tapi aku tidak menyangka begitu banyak dari kalian yang gagal memenuhi kuota. Senior Zhou mengeluarkan sebuah kantong penyimpanan dan mengambil sebuah gulungan dari dalamnya. Saat ia membukanya, ia memperlihatkan isinya kepada semua orang. Sebuah daftar panjang angka yang tertulis rapi di gulungan tersebut. Gulungan ini berisi daftar nomor rumah kalian dan nama-nama mereka yang gagal memenuhi kuota, Senior Zhou mengumumkan dengan nada tegas. Ada 815 orang dalam daftar ini, jadi sebagian besar dari kalian di sini telah gagal memenuhi kuota. Apakah kau pikir ini lelucon? Bahwa tidak ada konsekuensi atas tindakanmu. Ini bukan hanya mencoreng nama baikku, atasanmu, tetapi juga berdampak pada biara abadi. Karena peringatan saya sebelumnya diabaikan, kata Senior Zhou, nadanya semakin dingin. Sekarang saya akan memberitahu Anda hukuman karena gagal memenuhi kuota Anda. Suasana menjadi tegang, dan banyak suara menelan ludah karena gugup terdengar dari kerumunan. Setelah hening sejenak, Senior Zhou mengumumkan hukuman bagi mereka yang gagal memenuhi kuota. Semua orang yang gagal memenuhi kuota minggu ini akan mengalami peningkatan kuota 2 kali lipat untuk sisa bulan ini. Selain itu, Anda hanya diperbolehkan makan 1 kali sehari, yaitu sarapan. Terakhir, akses Anda ke teknik kultivasi juga akan dibatasi untuk minggu ini. Apa? Jadi kita tidak bisa berlatih selama seminggu penuh? Seru seseorang setelah mendengar hukuman terakhir. Itu yang kukatakan, kan? Jawab Senior Zhou. Jika kau gagal memenuhi kuota lagi, aku akan mengubah 1 minggu itu menjadi 1 bulan. Tentu saja, aku juga akan menaikkan kuota lagi. Jika kau gagal memenuhi kuota untuk ketiga kalinya, aku akan membatasi kemampuanmu untuk berkultivasi selama 1 tahun penuh. Setelah itu, kau tidak akan lagi diizinkan untuk terus bekerja di hutan bambu, dan kami akan mengeksekusimu karena tidak patuh. Mereka yang gagal memenuhi kuota minggu sebelumnya berdiri dalam keheningan yang tercengang. Menyesali kesombongan mereka dalam hati. Banyak dari mereka menganggap diri mereka terlalu sombong untuk repot-repot mengerjakan tugas-tugas biasa. Dan sekarang mereka membayar harga atas sikap puas diri mereka. Sebagian dari mereka begitu sibuk berusaha menghafal teknik kultivasi secepat mungkin, sehingga mereka sama sekali mengabaikan kuota yang ada. Namun, hukuman tersebut menjadi pengingat yang tegas, memastikan bahwa tidak seorang pun akan berani melupakannya lagi. Bagi kalian yang sudah memenuhi kuota, lanjut Senior Zhou, kuota kalian akan tetap sama hingga akhir bulan ini. Selain itu, kalian semua akan mendapatkan 10 poin, yang dapat kalian gunakan untuk membeli barang. Jika kalian ingin informasi lebih lanjut mengenai hal ini, kalian dapat mengunjungi toko. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Sampai jumpa lagi di sini minggu depan.
Senior Zhou berbalik dan berjalan pergi. Begitu Senior Zhou pergi sepenuhnya, para peserta mulai mengeluh secara terbuka. Sial, ujian macam apa ini? Apa hubungannya memotong bambu dan mengambil air dengan biara abadi? Ini semua penipuan sialan. Benar kan? Kenapa aku diperlakukan seperti pelayan? Aku ini seorang abadi. Hei, teknik kultivasiku hilang. Tadi ada di sakuku. Seseorang tiba-tiba menyadari teknik kultivasinya telah lenyap. Kau benar, punyaku juga hilang. Sementara kerumunan menggerutu dan mengeluh tentang situasi mereka, Yuan dan Lan Yingying diam-diam pergi, tanpa membuang waktu mereka mulai mengerjakan kuota mereka lagi. Menurutmu kita bisa membeli apa dengan poin-poin itu? Tanya Lan Yingying sambil mengayunkan kapaknya. Sulit untuk mengatakannya. Kita bisa melihat-lihat tokonya nanti. Oke, setelah menebang dan mengirimkan bambu pertama mereka, Yuan dan Lan Yingying menyadari bahwa jauh lebih banyak orang yang bergabung, sibuk bekerja untuk memenuhi kuota mereka. Melihat peningkatan aktivitas, Yuan dan Lan Yingying memutuskan untuk pindah ke area yang lebih tenang dengan lebih sedikit orang. Karena ini adalah uji coba dan semua orang pada akhirnya bersaing satu sama lain. Mereka ingin menghindari konfrontasi yang tidak perlu. Selain itu, Yuan ingin merahasiakan kemampuannya untuk berkultivasi selama mungkin. Setelah mengantarkan bambu kelima mereka, Yuan dan Lan Yingying memutuskan untuk mengakhiri pekerjaan mereka dan menuju ke toko. Toko itu adalah bangunan satu lantai yang sederhana dengan interior polos. Di dalam, hanya ada satu pekerja, seorang pria muda yang tampaknya bertanggung jawab. Halo, bisakah Anda memberitahu saya apa yang bisa saya beli dengan poin saya? Yuan mendekati pemuda itu dan bertanya. Aku punya semua yang mungkin kau butuhkan, kata pemuda itu sambil tersenyum percaya diri. Mulai dari makanan dan obat-obatan hingga sumber daya kultivasi, jika kau punya poin, aku punya barangnya. Lalu, apakah Anda memiliki sesuatu yang dapat meningkatkan bakat saya? Tentu saja. Pemuda itu dengan cepat mengambil sebuah buku tipis dan meletakkannya di atas meja di depan mereka. Silakan lihat, katanya dengan gerakan santai. Yuan membuka buku itu dan meneliti isinya. Buku itu dipenuhi dengan berbagai harta karun, masing-masing lebih mengesankan dari yang sebelumnya. Sambil membolak-balik halaman, dia mengenali beberapa nama terkenal. Seperti embun transparan kesempurnaan dan barang-barang peningkat bakat terkenal lainnya. Namun, kegembiraannya dengan cepat berubah menjadi ketidakpercayaan ketika dia melihat harganya yang sangat mahal, banyak yang harganya mencapai jutaan poin. Bahkan harta karun termurah yang tercantum membutuhkan puluhan ribu poin. Yuan menutup buku itu tak lama kemudian dan mengembalikannya kepada pemuda itu. Berapa harga satu porsi makanannya? Tanyanya kemudian. Kurang lebih sama seperti yang ada di kantin. Makanan di kafetaria hanya akan dikenakan biaya 1 poin. Tentu saja, ada pilihan yang lebih mewah, tetapi harganya akan lebih mahal. Meskipun 2 kali makan sehari sudah cukup untuk saat ini, Yuan yakin bahwa nafsu makannya akan meningkat seiring dengan kemajuan kultivasinya. Apakah ada hal lain yang bisa kita gunakan poin untuk itu? Selain membeli barang, pemuda itu tersenyum lebar dan berkata, tentu saja, kamu bisa membeli hak istimewa dengan poin. Misalnya, kamu bisa membeli kuota 1 hari atau bahkan 1 minggu sehingga kamu tidak perlu mengerjakannya selama waktu itu. Atau, kamu bisa meningkatkan energi spiritual di area tertentu untuk jangka waktu tertentu. Oh, Yuan mengangkat alisnya setelah mendengar ini. Kalau begitu, berapa biaya untuk meningkatkan energi spiritual di rumah saya? Misalnya, untuk 1 hari. 10 poin sehari. Yuan menyipitkan matanya sambil berpikir. Mempertimbangkan apakah dia harus menggunakan poin untuk membeli peningkatan energi spiritual selama sehari. Dan menguji seberapa besar hal itu dapat meningkatkan kemajuan kultivasinya. Beberapa saat kemudian, Yuan mengangguk dan berkata, baiklah, izinkan saya membeli peningkatan energi spiritual selama sehari di rumah saya, gedung 423. Baiklah,
Aku telah mengurangi 10 poin darimu, ID 423, Xiaoyang. Rumahmu, gedung 423, akan memiliki peningkatan energi spiritual selama 24 jam. Kapan kau ingin menggunakan hak istimewa ini? Berapa lama saya bisa menyimpannya? Selama yang kamu mau. Kalau begitu, aku akan menggunakannya setelah makan malam. Baik, saya akan mengaktifkan hak istimewa Anda 1 jam setelah jam makan malam berakhir, kata pemuda itu. Terima kasih. Yuan dan Lan Yingying meninggalkan toko tak lama kemudian. Setelah meninggalkan toko, Yuan dan Lan Yingying kembali ke tempat tinggal mereka untuk membersihkan keringat dan kotoran yang menempel sepanjang hari. Karena bangunan mereka tidak memiliki kamar mandi pribadi, mereka harus pergi ke tempat pemandian umum untuk membersihkan diri. Setelah membersihkan diri dan menyegarkan diri, Yuan dan Lan Yingying menuju kantin untuk makan malam. Kali ini, suasananya terasa sangat berbeda. Semua orang di sana tampak lelah dan kelelahan setelah seharian bekerja keras untuk memenuhi kuota mereka. Tentu saja, jumlah orang di sana juga jauh berkurang karena hukuman yang sedang berlangsung, di mana sebagian besar peserta hanya diperbolehkan makan sarapan. Setelah buru-buru menyelesaikan makan mereka, Yuan kembali ke rumah dan segera mulai berlatih kultivasi sambil dengan sabar menunggu hak istimewanya aktif. Tepat 1 jam setelah makan malam, Yuan merasakan peningkatan signifikan dalam kemajuan kultivasinya, disertai dengan lonjakan energi spiritual yang tiba-tiba di sekitarnya. Ketika dia membuka matanya, dia bisa melihat kabut putih tipis memenuhi ruangannya. Ini bahkan lebih baik dari yang kubayangkan, gumam Yuan pada dirinya sendiri. Senyum puas terbentuk di bibirnya. Sepertinya aku akan terus menghabiskan poin untuk hak istimewa ini di masa mendatang. Taruhannya membuahkan hasil yang luar biasa, dan peningkatan energi spiritual telah melipat gandakan kecepatan kultivasinya beberapa kali lipat. Jika ia terus berlatih dengan kecepatan ini, Yuan memperkirakan ia dapat mencapai terobosan ke ranah murid roh hanya dalam waktu 6 bulan, jauh lebih cepat daripada 1 tahun yang awalnya ia perkirakan. Keesokan harinya saat sarapan, Yuan mengungkapkan kemajuannya kepada Lan Yingying. Kalau begitu, aku akan memberikan poinku agar kau bisa mempercepat kultivasimu, kata Lan Yingying. Apakah kamu yakin? Bahkan jika kamu belum bisa berkultivasi, kamu masih bisa menyimpan poinmu sampai kamu bisa. Lan Yingying mengangguk, aku ingin memenuhi peranku dan berguna bagimu. Selain itu, akan menguntungkanku jika kau menjadi kultivator lebih cepat. Aku juga akan merasa lebih aman. Jika kau bersikeras, aku akan menerima tawaranmu. Terima kasih, Yingying. Setelah sarapan, Yuan tidak membuang waktu dan segera kembali ke tempat tinggalnya untuk melanjutkan kultivasi. Karena hak istimewa itu berlaku hingga 1 jam setelah makan malam. Keesokan harinya, Yuan memotong 10 batang bambu, bukan 5 seperti biasanya, karena kemarin ia tidak memotong bambu sama sekali. Kemudian, Lan Yingying menggunakan 10 poinnya untuk membeli peningkatan energi spiritual selama sehari di rumah Yuan. Waktu berlalu begitu cepat, dan 1 minggu lagi telah berakhir. Kali ini, semua orang telah memenuhi kuota mereka. Senior Zhou merasa senang dengan hasilnya dan berkata, ini bagus. Teruslah berperilaku baik dan kita tidak akan mengalami masalah. Kecuali ada yang tidak mencapai kuota atau saya memiliki sesuatu untuk diumumkan, kita tidak perlu bertemu setiap minggu. Senior Zhou membubarkan semua orang dan segera menghilang. Setelah itu, semua orang pergi untuk sarapan. Saat sarapan, Yuan memperhatikan bahwa hampir semua orang tampaknya membicarakan topik yang sama. Dengar ya. Kita bisa menggunakan poin kita untuk mempercepat proses menghafal. Apa? Berapa harganya? Dan seberapa efektifkah itu? Biayanya 2 poin per halaman, dan itu menjamin kita bisa menghafal 1 halaman dalam sehari. Ada 40 halaman dalam teknik kultivasi ini. Jadi totalnya 80 poin, ya. Itu setara dengan kuota 8 minggu. Jika kamu tidak mencoba menghafal teknik kultivasi sendiri,
kamu perlu menghabiskan seluruh poinnya. Aku sudah menghafal 6 halaman sendiri, jadi aku sudah menghemat 12 poin sejauh ini. Keistimewaan menghafal teknik kultivasi lebih cepat ya, gumam Lan Yingying. Melihat wajahnya yang tampak berpikir, Yuan tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu mengkhawatirkan aku. Kamu bisa menggunakan poin-poin itu untuk dirimu sendiri jika kamu mau. Hah? Oh, aku tidak memikirkan itu. Meskipun kedengarannya menarik, aku puas dengan kemajuanku saat ini. Lagi pula, aku sudah menghafal 15 halaman. Aku seharusnya bisa menghafal teknik kultivasi sepenuhnya dalam waktu 1 bulan. Sudah 15 halaman. Awalnya kamu bahkan hampir tidak bisa menghafal 1 halaman pun. Kurasa itu terutama karena aku belum terbiasa dengan teknik kultivasi manusia, kata Lan Yingying. Sekarang setelah aku agak terbiasa, aku merasa jauh lebih mudah untuk menghafal isinya. Di luar dugaan, Lan Yingying berkembang jauh lebih cepat daripada sebagian besar peserta meskipun dia adalah seekor binatang buas. Setelah sarapan, mereka berdua pergi mengambil air. Namun, dalam perjalanan ke sana, mereka dihentikan oleh seorang pria muda dan seorang wanita muda. "Hei, kalian berdua dari surga ke-6?" tanya wanita muda itu kepada mereka. "Kenapa kau ingin tahu?" Yuan menjawab dengan tenang. "Dilihat dari jawabanmu, kau pasti berasal dari surga ke-6. Kami berdua berasal dari keluarga Duan di surga ke-8. Jika kau membantu kami akan memastikan untuk memberimu imbalan besar setelah persidangan selesai," kata pemuda itu. Keluarga Duan dari surga ke-8. Maaf, belum pernah dengar nama mereka. Yuan menggelengkan kepalanya. Responsnya membuat keduanya mengerutkan kening, tetapi mereka dengan cepat memperbaiki ekspresi mereka dan berkata, "Jika kalian belum pernah mendengar tentang kami, kalian bisa bertanya-tanya. Kami adalah kekuatan elit dan bergengsi di surga ke-8. Lalu apa yang diinginkan keluarga elit dan terhormatmu dari kami?" tanya Yuan. "Cukup sederhana. Bantu kami dalam uji coba ini dengan memberikan poin Anda," kata wanita muda itu. Yuan sama sekali tidak tampak terkejut dengan permintaan mereka. Bahkan, dia sudah mengantisipasinya. "Maaf, tapi poin kami sudah habis." "Baiklah, Anda bisa memberikan poin Anda di masa mendatang kepada kami. Sayangnya, kami juga akan menggunakan itu." Keduanya mengerutkan kening melihat sikap menantang Yuan yang jelas-jelas terang-terangan. Dan pemuda itu berbicara dingin, "Baiklah, aku sudah selesai bersikap baik. Dengar sini, bajingan. Jika kau tidak memberikan poinmu, aku akan membuat hidupmu seperti neraka begitu kita kembali ke dunia luar." Setelah hening sejenak, Yuan menghela napas dan mengangkat tangannya sebagai isyarat menyerah. "Baiklah, kau menang. Kami akan memberikan poin kami di masa depan. Hanya saja jangan sakiti kami." Mendengar itu, pemuda dan wanita itu saling bertukar pandangan puas. Senyum angkuh tersinggung di wajah mereka saat mereka menikmati kemenangan yang tampaknya telah mereka raih. "Setidaknya kamu tahu tempatmu. Datanglah ke toko saat kamu menerima poinmu minggu depan," kata wanita muda itu beberapa saat kemudian. "Jangan berpikir untuk melakukan hal-hal yang aneh. Karena kamu tidak bisa lari atau bersembunyi di tempat ini," lanjut pemuda itu. "Tentu saja, kami tidak akan berani." Yuan meyakinkan mereka dengan senyum lemah bahwa mereka akan menyerahkan poin mereka. Setelah pemuda dan gadis itu pergi, Lan Yingying menatap Yuan dengan alis terangkat dan berkata, "Jadi, apa yang sebenarnya akan kita lakukan?" Dia sama sekali tidak percaya bahwa Yuan sedang serius barusan. Dia tersenyum dan berkata, "Tentu saja, kami akan menggunakan poin-poin itu untuk diri kami sendiri. Saya hanya tidak ingin berurusan dengan mereka saat ini. Jadi saya mengatakan apa yang ingin mereka dengar agar mereka pergi dengan damai. Tapi cepat atau lambat kita akan berurusan dengan mereka lagi. Kalau begitu, kita akan menanganinya saat itu." Lan Yingying mengangguk, dan keduanya pergi mengambil air, bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Minggu berikutnya, Yuan pergi ke toko itu sendirian.
Akhirnya kau datang juga, kata pemuda itu. Di mana wanita yang bersamamu terakhir kali? Jangan bilang dia kabur, tanya wanita muda itu dengan mengerutkan kening ketika menyadari Lan Yingying tidak ada. Hah? Apa yang kau bicarakan? Sebenarnya, siapa kau? Tanya Yuan, tampak benar-benar bingung. Bajingan, apa yang kau coba lakukan di sini? Kukira aku sudah memperingatkanmu agar jangan punya ide-ide aneh. Seru pemuda itu dengan marah. Keributan itu dengan cepat menarik perhatian orang lain di toko tersebut. Karena ini adalah awal minggu baru dan semua orang baru saja menerima poin mereka, toko itu lebih ramai dari biasanya. Bukankah itu Duan Qiao dan saudara perempuannya, Duan Sucun? Apa yang mereka rencanakan kali ini? Saya dengar mereka berkeliling mengancam orang-orang untuk mendapatkan poin mereka. Serius, aku yakin mereka hanya mengincar orang-orang dari surga ke-6. Dia tidak akan cukup bodoh atau berani untuk mengejar orang-orang yang memiliki pengaruh lebih besar darinya. Sungguh pemandangan yang menyedihkan. Kakak beradik Duan dapat mendengar orang lain membicarakan hal buruk tentang mereka, tetapi mereka dengan tenang mengabaikannya. Bajingan, ini kesempatan terakhirmu. Serahkan poinmu, dan kita akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa hari ini, kata Duan Qiao, ekspresinya semakin agresif. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Yuan mulai berjalan menuju Duan Qiao dengan sikap tenang namun penuh perhitungan. Saat berada dalam jangkauan tangan, Yuan bergerak cepat dan tepat, mengulurkan tangannya dengan gerakan luwes untuk mencengkeram leher Duan Qiao dengan kuat. Tindakan tiba-tiba dan berani itu membuat semua orang di toko benar-benar tercengang. Mata mereka melebar karena terkejut dengan kejadian yang tak terduga. Apa yang kau lakukan pada saudaraku? Apa kau mencari kematian? Cepat lepaskan dia, seru Duan Sucun dengan suara panik. Yuan mengabaikan protesnya dan perlahan mengangkat tubuh Duan Qiao ke udara. Meskipun dia belum menjadi kultivator, energi spiritual yang telah diserapnya telah meningkatkan kekuatan fisiknya secara signifikan. Cukup untuk mengalahkan peserta lain dengan sedikit usaha. Mengenal karaktermu, kemungkinan besar kau adalah salah satu dari mereka yang dihukum karena gagal mencapai kuota minggu pertama. Bahkan, aku berani bertaruh semua poinku untuk itu. Mengapa kau mencoba bertingkah seperti gangster padahal seharusnya kau fokus memenuhi kuota? Kau sudah berhasil menjadi kultivator. Gumam Duan Qiao tak percaya. Jika aku seorang kultivator, aku pasti sudah lama meninggalkan tempat ini. Mengapa aku harus melakukan pekerjaan remeh seperti seorang pelayan? Yuan mencibir. Apa yang akan kau lakukan padaku? Jika kau berani melukaiku, keluargaku akan mengejarmu. Aku tidak tahu. Aku bisa mematahkan salah satu lengan dan kakimu sehingga kau tidak bisa menyelesaikan kuotamu, atau aku bisa membunuhmu sekarang juga. Yuan menyebutkan pilihan-pilihan itu dengan lantang, membuat para penonton tercengang. Tubuh Duan Qiao gemetar tak terkendali, wajahnya pucat pasi dan ekspresinya dipenuhi rasa takut yang luar biasa. Tolong ampuni dia. Duan Sucun meraih lengannya dan memohon. Kami tidak akan mengganggumu lagi. Kami bersumpah. Yuan mencibir dingin sebelum melemparkan Duan Qiao ke samping seperti sampah. Mungkin ada hukuman untuk membunuh orang lain, jadi aku akan mengampunimu kali ini. Namun, jika kau berani muncul di hadapanku lagi, aku akan membunuhmu, tanpa mempedulikan hukumannya. Duan Qiao ingin menjawab, tetapi dia sibuk batuk dan terengah-engah. Lagi pula, jangan coba-coba mengancamku dengan latar belakangmu. Lagi pula, aku tidak pernah mengatakan bahwa aku berasal dari surga ke-6. Itu hanya asumsimu. Mata Duan Qiao membelalak setelah menyadari kesalahannya. Kalian bisa pergi sekarang, kata Yuan kepada mereka lalu berbalik, tak lagi mempedulikan mereka. Kakak beradik Duan hanya bisa menggertakkan gigi dan meninggalkan toko, merasa malu dan terhina oleh seluruh kejadian itu. Ini belum berakhir, tunggu saja, aku pasti akan membuatmu membayar penghinaan ini 10 kali lipat. Gumam Duan Qiao dengan suara rendah sambil berjalan pergi. Beberapa waktu kemudian,
Yuan menghampiri pemuda yang bekerja di toko tersebut dan membeli tambahan energi spiritual untuk 1 hari lagi seharga 10 poin. Hak istimewa seperti biasa. Tentu saja, ID 423. Saat Yuan berjalan keluar dari toko, ia dicegat oleh beberapa orang. Namun, sikap mereka tidak tampak bermusuhan. Sebaliknya, mereka tampak penasaran. "Permisi, kami mohon maaf telah mengganggu Anda. Tetapi kami harus bertanya, bagaimana Anda bisa menjadi sekuat ini tanpa menjadi kultivator?" Semua orang di sini seharusnya memulai dari level yang sama. Tentu saja, kami bersedia memberi Anda poin sebagai imbalan atas informasi ini. Yuan kemudian menjawab, "Tidak ada rahasia. Saya hanya kebetulan berkembang sedikit lebih cepat daripada orang lain." Meskipun mengatakan itu, hal tersebut tidak meyakinkan orang-orang di hadapannya, yang berpendapat, "Anda pasti melakukan sesuatu yang berbeda. Apakah Anda membeli hak istimewa yang unik? Hak istimewa yang memungkinkan Anda untuk memperkuat tubuh Anda. Tolong, saya bersedia membayar Anda 10 poin jika itu membantu saya menjadi lebih kuat." "Sebenarnya tidak ada rahasia," kata Yuan sambil menggelengkan kepalanya. "Jika kau tidak mau mempercayaiku, tidak ada yang bisa kulakukan." Dia melirik mereka sekilas sebelum menambahkan, "Nah, kalau kalian permisi, saya harus pergi mengerjakan kuota saya." Tanpa menunggu jawaban atau memberi mereka kesempatan untuk mendesak lebih lanjut, Yuan berbalik dan pergi, meninggalkan kelompok itu di belakang. Setelah Yuan pergi, orang-orang yang menghentikannya mendekati pemuda itu dan bertanya, "Hak istimewa apa yang baru saja kau jual kepada pemuda itu?" "Maaf, tapi saya tidak bisa mengungkapkan informasi tersebut," kata pemuda itu. "Lalu, apakah Anda menjual hak istimewa yang dapat memperkuat tubuh kami?" tanya salah seorang dari mereka. "Tidak, kami tidak memiliki hak istimewa seperti itu." Mendengar hal ini, orang-orang mulai berspekulasi bagaimana Yuan memperoleh kekuatannya. Meskipun dia bukan seorang kultivator, dia tidak mengatakan bahwa dia belum mulai berkultivasi. Ada kemungkinan besar dia sudah sepenuhnya menghafal teknik kultivasi dan mulai berkultivasi. Itu akan menjelaskan kekuatannya yang luar biasa. Sejujurnya, itu agak sulit dipercaya. Baru 3 minggu sejak kita tiba di alam tersembunyi. Sebagian besar dari kita bahkan belum menghafal 10 halaman, apalagi seluruhnya, dan aku tidak percaya dia lebih berbakat dari kita semua. Bahkan jika dia menggunakan semua poinnya untuk menghafal teknik kultivasi lebih cepat. Aku ragu dia memiliki cukup poin untuk menghafal teknik tersebut sepenuhnya. Bagaimana jika dia mendapat bantuan dari orang lain? Dengan bantuan yang cukup, siapapun di antara kita mampu membiayainya. Bahkan jika itu benar dan dia memiliki poin yang cukup, dia tetap membutuhkan waktu sehari untuk menghafal 1 halaman. Terlebih lagi, untuk mencapai tingkat kekuatan itu, dia pasti telah berlatih cukup lama. Semua ini tidak masuk akal. Mari kita lupakan dulu bagaimana dia mendapatkan kekuatannya. Apakah kita bahkan tahu identitasnya? Aku mengenali sebagian besar orang di Taman Bambu ini, tetapi aku sama sekali tidak mengenalinya. Tidak, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Aku bahkan tidak ingat pernah melihatnya memasuki alam tersembunyi, padahal aku masuk lebih lambat daripada kebanyakan orang. Orang-orang ini sekarang lebih tertarik pada latar belakang Yuan daripada sumber kekuatannya. Dan mereka memutuskan untuk lebih memperhatikannya mulai saat ini. Sementara itu, setelah meninggalkan toko, Yuan bertemu kembali dengan Lan Yingying untuk melanjutkan memotong bambu. Berkat peningkatan kekuatannya yang signifikan dari kultivasi, ia kini mampu dengan mudah memotong 20 batang bambu dalam sehari, jauh melampaui upaya sebelumnya. "Apakah terjadi sesuatu di toko?" tanya Lan Yingying kepadanya saat mereka bekerja. "Sedikit. Aku sudah mengancam kedua idiot itu, jadi mungkin mereka tidak akan mengganggu kita untuk beberapa waktu. Hanya untuk sementara. Jadi mereka akan kembali." Orang-orang bodoh seperti mereka cenderung kembali setelah mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka.
Namun, jika mereka kembali, aku tidak akan membiarkan mereka pergi untuk kedua kalinya. Kali ini aku hanya memberi mereka peringatan karena mungkin ada konsekuensi jika mereka melukai peserta lain. Setelah aku menjadi kultivator, itu seharusnya tidak lagi menjadi masalah. Apakah kau sudah hampir mencapai tingkat murid roh? Tanya Lan Yingying. Yuan mengangguk, ya, aku seharusnya mencapai tingkat murid roh dalam 2 minggu, tepat di akhir masa hukuman. Apakah kau akan langsung bergabung dengan biara abadi setelah menjadi kultivator? Tanyanya kemudian, dan meninggalkanmu sendirian di sini. Tidak, aku tidak akan melakukan itu. Tetapi, tidak ada alasan. Saya akan tetap di sini sampai saya yakin akan keselamatan Anda. Lan Yingying cukup memahami Yuan untuk mengetahui bahwa tidak ada gunanya mencoba mengubah pikirannya. Jadi dia memilih untuk menerimanya. Meskipun dia merasa sedikit frustrasi pada dirinya sendiri karena memperlambatnya. Sebagian kecil dari dirinya juga senang karena Yuan akan tetap berada di sisinya. Setelah makan malam, Yuan kembali ke tempat tinggalnya dan mulai berlatih kultivasi. Selama sisa minggu itu, ia hanya keluar dari kamarnya untuk sarapan dan makan malam bersama Lan Yingying. Karena ia sudah menyelesaikan jatah kultivasinya. Waktu berlalu begitu cepat, dan tanpa terasa, 2 minggu telah berlalu. Selama waktu ini, semakin banyak orang mulai bekerja sama, membentuk kelompok-kelompok kecil. Yuan didekati oleh banyak orang, karena reputasinya telah lama menyebar, tetapi dia menolak untuk bergabung dengan siapapun. Ketika orang-orang ini gagal merekrut Yuan, mereka mengejar Lan Yingying karena dialah yang paling dekat dengannya. Ketika Lan Yingying menceritakan hal ini kepada Yuan, Yuan justru menyarankan agar dia bergabung dengan sebuah kelompok. Lagi pula, dia akan merasa lebih tenang jika Lan Yingying memiliki kelompok. Seandainya dia terpaksa pergi setelah menjadi kultivator, Lan Yingying mengikuti saran Yuan dan bergabung dengan kelompok kecil yang terdiri dari 2 peserta wanita lainnya. Yang keduanya juga merupakan binatang suci. Apa hubunganmu dengan Xiao Yang? Aku selalu melihat kalian berdua bersama, tanya Bizian, seekor roh pemecah bumi dari surga ke-7. Aku adalah hewan peliharaan kontrak Tuan Muda. Dia adalah penjinak hewan, kata Lan Yingying. Dia berasal dari keluarga mana? Tanya makhluk lain dalam kelompok itu, seekor Phoenix muda bernama Yan Yiling. Dia berasal dari klan Phoenix di surga ke-8. Sebenarnya dia berasal dari keluarga yang tertutup, jadi bahkan aku pun tidak tahu latar belakangnya yang sebenarnya. Serius, apa yang membuatmu membuat kontrak dengannya? Aku tidak akan bisa mempercayai seseorang yang sama sekali tidak kukenal. Aku tidak peduli dengan latar belakang keluarganya karena aku mengenal Tuan Muda itu dengan sangat baik. Lagi pula, aku membuat perjanjian dengannya, bukan keluarganya. Tuan Muda itu tidak hanya menyelamatkan hidupku, tetapi juga keluargaku. Aku selamanya berhutang budi padanya. Bagaimana dengan kalian berdua? Pernahkah kalian berpikir untuk membuat perjanjian? Tanya Lan Yingying kemudian. Tentu saja tidak. Keluargaku akan membunuhku jika aku membuat perjanjian dengan manusia, kata Yan Yiling. Ekspresinya berubah jijik hanya dengan memikirkan hal itu. Kami para Phoenix terlalu bangga untuk merendahkan diri seperti itu. Bahkan mereka yang memiliki garis keturunan lebih lemah pun tidak akan mempertimbangkan hal seperti itu. Aku sudah pernah memikirkannya sebelumnya. Tapi aku tidak pernah mempertimbangkannya secara serius, kata Bizian dengan tenang. Tidak ada seorang pun yang pantas. Begitu ya.